Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik pembicaraan yang sangat penting berkenaan dengan kurikulum. Topik ini saya berikan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Ayo kita simak bersama-sama. Apa itu kurikulum? Baik, definisi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencakup berbagai elemen seperti standar kompetensi, materi pelajaran, strategi pengajaran, dan evaluasi hasil belajar. Peran kurikulum dalam pendidikan sangat penting dan mencakup beberapa aspek. Yang pertama, panduan pembelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Yang kelima, adaptasi dan inovasi. Yang keenam, penentu arah pendidikan. Yang ketujuh, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kurikulum berperan sebagai fondasi yang memandu seluruh proses pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan efektif dan efisien. Pendidikan saat ini berperan dalam perkembangan teknologi dan informasi, kemudian perubahan kebutuhan pasar kerja, serta tuntutan kompetensi abad 21, yaitu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Alasan utama perubahan kurikulum ada 3. Yang pertama, relevansi dengan dunia nyata. Kurikulum harus mencerminkan kebutuhan dunia nyata dan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, adaptasi teknologi. Pentingnya literasi digital dan adaptasi teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pengembangan kompetensi karakter, yaitu membangun karakter siswa yang tangguh, beretika, dan inovatif. Apa tujuan perubahan kurikulum? Tujuan perubahan kurikulum diantaranya meningkatkan kualitas pendidikan, kemudian mengembangkan kompetensi holistik, pengetahuan, keterampilan, sikap. Kemudian yang ketiga, menyiapkan siswa menghadapi masa depan. Sekarang kita berpikir bagaimana adanya perubahan kurikulum ini berdampak pada pendidikan. Yang pertama untuk siswa. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Kemudian untuk guru, menuntut peningkatan kompetensi pedagogik dan teknologi. Kemudian untuk sekolah, mendorong inovasi dalam metode pembelajaran. Baik, Bapak Ibu Guru, kita masuk ke implementasi kurikulum baru yang ada di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ibnu Abbas. Bapak Ibu Guru bisa mengetahui ya bahwasanya di SD Ibnu Abbas kita sudah menerapkan kurikulum merdeka dari bulan Juli, Agustus, September. Nah, kita walaupun baru 3 bulan berjalan, kita tetap harus bisa membuat ringkasan antara penerapan implementasi kurikulum merdeka ini, kemudian hasil dan evaluasi dalam 3 bulan ini, kemudian tantangan dan solusi untuk bulan-bulan berikutnya. Ayo kita simak bersama-sama. Ringkasan implementasi kurikulum baru. Implementasi kurikulum merdeka di SDT Ibnu Abbas pada bulan Juli sampai September tahun 2024 ini mencakup beberapa kegiatan penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih mandiri dan kontekstual. Berikut adalah ringkasannya. Yang pertama, peningkatan kapasitas guru.
Sekolah mengadakan pelatihan dan workshop bagi guru untuk memahami konsep dan strategi pembelajaran kurikulum merdeka, seperti pembelajaran berbasis proyek, asesmen formatif, dan diferensiasi pembelajaran. Nah, ini kita sudah melalui di bulan Juli sampai September ini, ketiga hal tersebut sudah kita lalui. Kemudian yang kedua, pengembangan RPP yang sekarang ini menjadi modul ajar atau modul pembelajaran sudah kita lalui di awal-awal pembelajaran awal tahun ya, di bulan Juli, bahwa guru-guru kita bekerja sama untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sekarang di kurikulum merdeka kita sebut modul pembelajaran, yang kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Penekanan diberikan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, eksplorasi dan kreativitas. Kemudian Bapak Ibu Guru, kita masuk ke hasil dan evaluasi. Di 3 bulan ini, hasil yang kita dapatkan bahwa guru-guru mulai menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih proyek atau aktivitas belajar yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian evaluasinya menunjukkan bahwasannya fleksibilitas membantu meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka merasa lebih memiliki kontrol atas apa yang mereka pelajari. Kemudian, tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya pembelajaran. Tidak semua sumber daya pembelajaran yang diperlukan tersedia atau mudah diakses, terutama bahan ajar yang sesuai dengan berbagai tingkat kemampuan siswa. Guru perlu lebih kreatif dalam menciptakan atau memodifikasi materi pembelajaran. Kemudian manajemen waktu. Pengelolaan waktu untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mencapai target pembelajaran dalam periode yang ditentukan menjadi tantangan tersendiri. Terus apa solusinya? Solusi yang pertama adalah peningkatan dukungan belajar mandiri. Jadi menyediakan lebih banyak pelatihan dan sumber daya untuk mendukung pembelajaran mandiri, termasuk pengembangan modul belajar mandiri yang lebih terstruktur. Kemudian pendampingan terfokus, yaitu memberikan pendampingan lebih intensif bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan model belajar mandiri. Kemudian selanjutnya, keterlibatan orang tua. Jadi, kita mengadakan sesi informasi atau workshop bagi orang tua untuk membantu mereka memahami konsep belajar mandiri dan cara mendukung anak-anak mereka di rumah. Dan ini tentunya terkaitan keterlibatan orang tua, kita harus perlu mengadakan sebuah seminar atau kita kumpulkan orang tua atau kita sebar sebuah slide tentang pendampingan orang tua terhadap orang anaknya di rumah, maka dari sekolah tentunya ini menjadi sebuah solusi agar pembelajaran yang kita lakukan kemudian keterlibatan orang tua itu benar-benar saling mendukung. Bapak Ibu, tentunya di kurikulum merdeka ini apa yang atau bagaimana kita dapat mendukung perubahan ini? Dari perubahan ini ada 2 kategori. Yang pertama peran guru, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dukungan pemerintah dan kebijakan pendidikan. Baik, kita masuk selanjutnya. Slide selanjutnya ya. Peran guru, orang tua, dan masyarakat. Peran guru itu sebagai fasilitator membimbing siswa dalam proses belajar mandiri. Kemudian peran orang tua mendukung anak-anak mereka dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, seperti menyediakan waktu belajar yang teratur, membantu mencari sumber belajar, dan mendorong anak untuk belajar mandiri. Kemudian peran masyarakat sebagai sumber belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar kontekstual bagi siswa. Misalnya lembaga lokal, pengusaha, dan profesional dapat diundang untuk berbagi pengetahuan keterampilan melalui kunjungan, ceramah, atau loka karya. Kemudian dukungan pemerintah dan kebijakan pendidikan. Nah, dukungan pemerintah yang kita rasakan bahwasanya melalui Kemendikbudristek menyediakan berbagai pedoman, modul pembelajaran, dan materi pendukung yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Jadi SDIT Ibnu dapat memanfaatkan modul ajar ini untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolah, termasuk materi untuk pembelajaran berbasis proyek, pengembangan karakter, serta pembelajaran yang inklusif. Kemudian kebijakan pendidikan, ini kebijakan pendidikan juga dari pemerintah, memberikan bantuan dana
dana operasi sekolah atau BOS ya, untuk mendukung kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka. Dana ini dapat digunakan oleh Siti Ibnu Abbas untuk mengadakan sarana prasarana pendidikan seperti bahan ajar, alat peraga, dan fasilitas teknologi informasi yang diperlukan untuk mendukung penerapan pembelajaran yang lebih mandiri, kreatif, dan berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu Guru, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya perubahan kurikulum sebagai kebutuhan dan kesempatan. Kebutuhan ini adalah ya kita kembali ke keadaan masyarakat kita, keadaan lingkungan sosial kita, bahwasanya adanya perubahan kurikulum itu mengikuti dari pangsa pasar. Baik dari SD itu menuju SMP pun akan disiapkan untuk menuju ke jenjang lebih tinggi. Dan tentunya ini kurikulum ini akan menyambung. Kemudian kesempatan, bahwa kesempatan kita dalam mengubah kurikulum itu tidak lain adalah agar mengimbangi kebutuhan masyarakat dalam dunia kerja. Nah, kita ketahui kita di dunia pendidikan SD ini sepertinya jauh dari namanya dunia kerja. Namun, dasar-dasar kemampuan, life skill dari SD pun harus kita siapkan untuk menuju ke arah tersebut. Kemudian, kesimpulan yang kedua, kolaborasi semua pihak untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Ya tadi, kita harus berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, pemerintah kita sekitar ya. Kemudian kita juga tentunya sebuah sekolah tidak akan pernah bisa maju kalau hanya mengandalkan stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Jadi sekolah itu harus mengadakan kerjasama dengan masyarakat atau eksternal dari luar. Jadi contohnya di Ibnu Abbas kita sudah taken MOU kerjasama dengan Puskesmas Sukasejati. Kemudian kerjasama dengan tempat futsal ya, futsal yang ada di Cikarang Selatan ini. Kemudian kerjasama atau MOU dengan tempat renang Jatirasa, tempat renang Taman SM, dan juga kerjasama dengan kantin sekolah yang di bawah naungan divisi usaha pun sudah kita lakukan. Nah, seperti juga ekstrakurikuler karate kita juga sudah taken MOU dengan pengurusnya. Jadi tentunya kolaborasi terhadap semua pihak untuk mencapai visi misi sekolah itu sangat penting untuk dilakukan. Karena sebuah sekolah tentunya akan membutuhkan dukungan dari masyarakat luas. Baik, dari saya cukup sekian. Semoga slide ini, paparan ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru, paparan materi bisa dibilang materi ya. Mengapa kurikulum perlu berubah sudah selesai? Maka silakan saran dan masukan bisa diteruskan ke WA 0813 1122 8413. Demikian dari saya, kami ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.